Ini puasa-puasa kayak gini masih ada isu yang luar biasa. Kita sebetulnya bersyukur nih, sekarang puasa itu udah nggak ada lagi sweeping-sweepingan. Warung-warung ya normal aja seperti biasa. Yang mau puasa, monggo silahkan berpuasa, menjalankan ibadahnya. Sementara yang warung-warung itu tetap bisa mencari nafkah. Kita bersyukur karena memang dulu kalau kita bandingkan beberapa tahun lalu kan gila-gilaan. Saban puasa sweeping warung, saban puasa ada gejolak yang tidak kita inginkan, seolah-olah kita harus menghormati orang yang berpuasa dengan cara menutup warung-warung itu. Iya, saling menghormati ibadah itu adalah penting. Tetapi yang tidak lebih penting juga adalah bahwa cara penghormatan pada ibadah orang yang berpuasa ya nggak harus swapang sweeping kayak gitu kan. Itu, dan kita menuju kepada arah yang lumayan baik ini. Sejak perlawanan cukup keras kepada kelompok-kelompok intoleran, FPI dibubarin, HTI dibubarin, sweeping-sweeping ini jauh berkurang. Iya sih, FPI kemarin mau main-main lagi tuh dengan bikin kayak semacam parade atau demo atau katakanlah penyambutan puasa dengan demo di beberapa tempat di Jakarta Pusat. Untung aja kan langsung dicegah sama Polri. Saya ingin bilang gini, kita ini agak lumayan lah sekarang ini gerombolan-gerombolan itu sudah mulai dibatasi geraknya dan kita akhirnya berpuasa dengan cara yang jauh lebih adem. Suasana Ramadan ini jauh lebih adem, ibadah jalan dengan baik. Sayangnya di tengah suasana kayak gini, ada Bupati di Purwakarta, Ane Ratna Mustika. Tiba-tiba dia menutup sebuah gereja Kristen Protestan Simalungun yang ada di Purwakarta. Alasannya karena gereja itu belum berizin atau bangunannya belum ada izin mendirikan bangunan IMB. Karena sebelumnya kabarnya itu adalah padepokan atau sarana olahraga masyarakat, lalu oleh jemaat gereja Kristen Protestan Simalungun dijadikan sebagai sarana ibadah. Itu yang kemudian ditutup. Banyak yang protes, termasuk saya juga protes keras. Kalau memang ada gereja yang belum berizin, mestinya bupatinya, kepala daerahnya membantu dong perizinannya. Bantu bagaimana proses perizinannya, nggak main tutup kayak gitu aja. Memang ada problem perizinan dan seringkali ini menjadi hambatan karena ada SKB 2 menteri itu. SKB yang mengharuskan untuk mendirikan sebuah rumah ibadah harus tanda tangan, harus ini, harus itu. Sehingga proses perizinannya ini bisa dijadikan alasan untuk menolak kehadiran gereja. Itu yang banyak terjadi di masyarakat kita. Suasana ini tentu saja bagi saya kurang asik. Karena konstitusi kita sudah menjamin setiap orang yang beragama punya hak menjalankan atau beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Orang Kristen ya beribadahnya atau katakanlah melakukan ibadahnya di gereja. Kalau gerejanya ditutup terus gimana? Nanti kalau beribadat di rumah juga diprotes masyarakat. Nanti kalau beribadat di tempat-tempat lain diprotes masyarakat. Sementara mau beribadat di satu tempat yang memang ingin dijadikan gereja juga dengan alasan perizinan ditutup. Coba deh, para kepala daerah ini mestinya berpikir bagaimana membantu perizinan gereja-gereja itu atau rumah ibadah itu. Karena kalau nggak dibantu akan selalu begini terus. Konflik dalam masyarakat terus dan pada akhirnya kita melihat kok negeri ini para kepala daerahnya banyak yang intoleran ya. Banyak yang tidak membuka ruang kepada umat beragama lain untuk mengekspresikan atau untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Di tengah berita-berita ini ada lagi berita yang juga menggembirakan kita. Bupati Lumajang, Thorik Haq itu justru menyiapkan APBD-nya untuk juga membangun gereja selain membangun masjid. Jadi
di tengah berita ada bupati yang menutup gereja Kristen Protestan Simalungun di Purwakarta, ada berita positif di Lumajang. Bupatinya malah menyiapkan atau pembangunan gereja dengan APBD. Tentu saja karena ini adalah proyek APBD, perizinannya sudah diurus sama bupati tersebut. Ini adalah yang menggembirakan kita. Jadi nggak semua sih kepala daerah yang diasumsikan intoleran. Ada beberapa bupati yang seolah-olah seperti menjegal atau katakanlah tidak memberi ruang kepada umat Kristen atau umat yang beragama lain untuk mendirikan rumah ibadahnya. Misalnya di Cilegon juga kan masih ada kasus serupa. Tapi ada juga loh di daerah-daerah lain, misalnya tadi di Lumajang, ternyata kepala daerahnya malah memberikan ruang yang besar kepada berbagai umat beragama untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Selain di Lumajang ada Bupati Minahasa Tenggara, James Sumendep, yang juga dengan APBD di daerah tersebut membangun gereja dan masjid secara berbarengan. Menandakan ada toleransi di berbagai tempat kita. Dan saya rasa bukan cuma Bupati Lumajang dan Bupati Minahasa Tenggara yang memberikan ruang kepada berbagai rumah ibadah itu untuk dibantu perizinannya. Sebagian besar kepala daerah di Indonesia barangkali juga berpikir sama, bagaimana hubungan antar umat beragama di wilayahnya bisa berjalan lancar, bisa berjalan dengan baik. Bupati-bupati atau kepala-kepala daerah yang melakukan penutupan gereja atau mempersulit pembangunan gereja atau katakanlah yang tidak memberi ruang kepada umat beragama lain untuk beraktivitas sesuai dengan ibadahnya masing-masing memang masih ada. Dan ini yang harus terus-menerus kita protes, terus-menerus kita kawal agar setiap orang bisa menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Karena itu mungkin kita mengapresiasi langkah teman-teman dari Partai Solidaritas Indonesia misalnya yang melakukan gugatan ke MK agar syarat-syarat pendirian rumah ibadah itu ya harus dihilangkan itu SKB 2 menteri gitu loh. Juga rekomendasi FKUB atau Forum Komunikasi Umat Beragama yang sering menjadi hambatan untuk pembangunan rumah-rumah ibadah. Karena seringkali perizinan yang panjang, seringkali celah-celah perizinan itu digunakan untuk menghambat ketika misalnya ada agama lain yang ingin mendirikan rumah ibadahnya. Nah, proses perizinan yang panjang ini harus disimpelkan, harus lebih disederhanakan agar hambatannya nggak lagi terjadi. Sehingga setiap kita bisa beribadah dengan nyaman dan negara menjamin keamanan beribadah itu dengan baik. Suasana-suasana seperti ini sebetulnya sudah mulai kelihatan. Coba lo lihat deh, setiap kali ada yang menggeruduk teman-teman Kristen yang sedang beribadah, kan kita langsung teriak, langsung protes. Di Lampung kemarin misalnya, ketika ada ketua RT yang menggeruduk atau membubarkan jamaat gereja, kita semua sama-sama protes dengan keras. Bahkan ketua RT-nya sekarang sudah ditangkap polisi, dijadikan tersangka, dan kemudian akan diadili sesuai dengan kelakuannya itu. Dan di banyak tempat. Kenapa? Karena kita sadar bahwa setiap orang mestinya tidak dihalang-halangi untuk melakukan ibadah. Mestinya tidak dihalang-halangi untuk menjalankan kepercayaannya masing-masing. Dan kesadaran itu makin lama makin terus melebar. Kita rame-rame membela konstitusi kita dari para perusaknya yang mengatasnamakan aturan mendirikan rumah ibadah ini, yang pada akhirnya mengacau kehidupan beragama kita, yang mengacau kehidupan toleransi kita. Iya, memang
Selama ada aturan-aturan itu, tentu saja semua pendirian rumah ibadah harus sesuai dengan aturan itu. Kalau aturan itu belum diubah ya harus sesuai, mau nggak mau kan, karena itu aturan. Gitu lah. Harus sesuai dengan aturan tersebut. Sayangnya dengan aturan itu seringkali ini menjadi kendala yang serius. Yang juga penting harus diperhatikan apakah aturan itu diterapkan juga misalnya untuk pendirian masjid dan musola. Kalau untuk pendirian masjid dan musola aturan itu nggak diterapkan, misalnya IMB, berapa banyak misalnya masjid yang nggak punya IMB. Dan kalau di Purwakarta misalnya masjid-masjid yang nggak punya IMB itu dibiarkan juga dan tidak ditutup, berarti ada ketidakadilan di situ. Ada problem ketidakadilan bahwa ada satu umat beragama yang kemudian menjadi diharuskan mengikuti segala prosedurnya, sementara umat mayoritas itu diberikan kemudahan. Kan nggak adil. Mestinya berlaku untuk semua dong hukum. Karena alasan dari penutupan gereja di Purwakarta itu bahwa gedungnya nggak punya IMB. Ya silakan aja lacak berapa musola dan masjid yang nggak punya IMB. Mestinya juga dilakukan hal yang sama. Mestinya juga didekati dengan cara hukum yang sama. Sebab hukum di Indonesia itu tidak cuma berlaku untuk sebagian warga. Dia berlaku untuk semua warga, untuk semua penganut agama, untuk semua ras, untuk semua segmen populasi sepanjang dia adalah warga negara Indonesia. Cara berpikirnya seperti itu. Cara berpikirnya kalau mau menegakkan keadilan atau menegakkan hukum, bagaimana misalnya sebuah rumah ibadah itu didirikan, ya tegakkan hukum kepada rumah ibadah semua agama. Tidak cuma tebang pilih kayak gitu. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah perlawanan terhadap ketidakadilan tersebut. Saya melihat sebetulnya pelan-pelan ya, kalau dibandingkan misalnya 10 tahun lalu, 15 tahun lalu ketika awal-awal reformasi dan gerombolan-gerombolan garis keras itu atas nama agama seringkali membuat kekacauan. Sekarang sih sudah alhamdulillah deh. Iya tadi, puasa-puasa kita jauh lebih adem, jauh lebih enak tanpa sweeping, tanpa kekacauan. Para kelompok-kelompok jihadis sebelum mereka beraksi udah digulungin duluan oleh Densus 88 sehingga cukup lama kita tidak mendengar aksi-aksi mereka. Paling kalaupun terakhir-terakhir ini mereka beraksi, mereka kebanyakan lone wolf. Kebanyakan adalah personal-personal yang memang tidak terdeteksi sebagai bagian dari jaringan. Kalau bagian dari jaringan, wow, udah ditangkep-tangkepin. Baik pelaku lapangannya, baik pendananya, baik orang-orang yang mengatur ideologinya, kan sudah ditangkep-tangkepin semua. Itu sebetulnya bukan tiba-tiba. Itu sebetulnya peran kita semua, peran masyarakat untuk terus-menerus meneriakkan bahwa kita warga negara Indonesia punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama terhadap negara ini. Semua warga negara Indonesia itu harus diperjuangkan haknya. Warga negara yang beragama Kristen harus diperjuangkan haknya untuk bisa beribadah dengan tenang. Warga negara yang beragama Hindu harus diperjuangkan haknya untuk bisa beribadah dengan tenang. Demikian juga warga negara yang Muslim harus diperjuangkan haknya untuk beribadah dengan tenang. Ketika kita melawan kasus sweeping baik rumah ibadah, baik warung-warung makan yang dulu disuruh tutup ketika menjelang Ramadan, itu kita melawan agar kita yang Muslim bisa beribadah dengan tenang. Kenapa bisa beribadah dengan tenang? Karena kita kan malu sebagai Muslim, seolah-olah ketika kita sedang puasa gampang banget iler kita berleleran hanya karena kita ngelihat teh manis di warteg,
Gampang banget iman kita goyah hanya kita melihat tempe mendoan di warteg. Itu kan membuat kita malu. Jadi sebetulnya dengan membiarkan saja, dengan melepaskan tidak ada sweeping-sweeping itu membantu sebagian besar Muslim Indonesia untuk menjalankan ibadah puasanya dengan cara yang baik. Ada ketenangan kita, ada suasana adem kita dalam menjalankan ibadah. Begitupun ketika kita protes ada penutupan gereja, ketika kita protes dengan alasan aturan hukum bahwa gereja ini ditutup karena nggak ada IMB dan lain-lain, kita protes itu sebetulnya kita ingin memberikan ketenangan beribadah kepada teman-teman yang beragama Kristen. Ini Indonesia. Indonesia nggak akan menjadi Indonesia kalau nggak ada umat Kristen di sini. Kalau nggak ada umat Hindu di sini. Kalau nggak ada umat Tionghoa di sini. Kalau nggak ada umat Muslim di sini. Indonesia adalah pencampuran dari itu semua. Kita bersama-sama duduk bareng-bareng untuk membuat konsensus sosial bahwa kita mendirikan sebuah negara yang berdiri di atas semua golongan, di atas semua agama, di atas semua suku dan ras, dan kita semua warga negaranya punya hak dan kewajiban yang sama sebagai WNI. Itu yang jauh lebih penting. Satu hal yang ingin saya garis bawahi, iya, ada memang. Masih ada kelompok-kelompok intoleran yang ingin membuat kekacauan. Masih ada kelompok-kelompok intoleran yang tidak senang dengan umat lain beribadah sesuai dengan agamanya. Masih ada kepala daerah yang ngaco. Tapi kalau dari misalnya kabupaten kota, ada 500 sekian kabupaten kota, 1-2 kepala daerah yang ngaco itu tidak kemudian mewakili seluruh kepala daerah. Masih banyak atau menurut saya sebagian besar tidak ada masalah dengan soal-soal rumah ibadah kayak gini. Ada masalah di sebagian daerah, tetapi di sebagian besar daerah biasa-biasa aja tuh nggak ada penolakan. Ada orang-orang yang menolak tapi dengan mengatasnamakan umat Muslim misalnya. Tapi saya amat yakin sebagian besar Muslim di Indonesia biasa-biasa aja tuh ketika melihat ada jemaat atau ada satu tempat digunakan untuk ibadah jemaat Kristen, ada satu tempat digunakan untuk jemaat umat Hindu misalnya, atau ada vihara, kita biasa-biasa saja. Sebagian besar kita sebetulnya adalah warga yang toleran. Ada kelompok yang intoleran sangat kecil tapi berisik. Ini yang penting untuk terus kita lawan karena merekalah merusak kehidupan berbangsa dan bernegara kita, kehidupan sosial kita dengan memaksakan kehendaknya sendiri. Ini yang terus-menerus harus kita ingatkan karena ini bahaya buat masa depan Indonesia. Gue Eko Kuntadi, terima kasih.